Salam inspirasi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Agil Salim bisa menyapa Anda dalam dialog seputar kita. Sukses menjadi speech composer, itulah tema kita malam ini. Kami mengajak Anda bergabung di 021-630-7303. Pemirsa, istilah speech composing mungkin masih awam di telinga sebagian orang di Indonesia. Namun tahukah Anda speech composing kini telah mewarnai musik tanah air? Ya, sosok Eka Gustiawan kian menunjukkan eksistensinya sebagai speech composer pertama di Indonesia yang mulai sukses di tanah air. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Inilah cuplikan video yang membuka jalan Eka Gustiwana meniti karir di dunia musik tanah air. Rekaman berdurasi 2 menit 36 detik ini menampilkan Arya Wiguna saat mengutarakan kekesalannya terhadap Eyang Subur awal 2013 lalu. Berbekal teknologi speech composing, video ini sukses menjaring lebih dari 5 juta viewers dalam jejaring sosial YouTube. Nama Eka Gustiwana lantas melesat. Keahliannya dalam aransemen lagu secara digital membuat Eka jadi idola. Eka berhasil menorehkan prestasi sebagai speech composer pertama di Indonesia. Kesuksesan Eka tak diraih dalam waktu semalam. Eka sempat merasakan kegagalan dan pahitnya kehidupan. Selepas sekolah menengah atas, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Akibat keadaan memaksanya untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, Eka tak lantas terpuruk dalam kesedihan. Sebuah keputusan besar diambilnya dengan mencoba peruntungan melalui lagu. Berbekal keahlian bermain piano, Eka pun mulai mengamen, menenteng keyboard dari kafe ke kafe, melayani permintaan untuk mengalun lagu menghibur pengunjung. Sedikit demi sedikit, Eka menabung dari hasil jeripayahnya. Hingga akhirnya, Eka mampu membeli peralatan studio untuk keperluan produksi musik secara digital. Kiprah Eka sebagai komposer musik pun dimulai. Sebuah studio mini dibangun di salah satu kamar di rumahnya. Mengawali jasa membuat musik kepada teman-temannya secara gratis, Eka lantas mengembangkan diri menjadi seorang speech composer. Beragam speech composing untuk kalangan selebritis hingga pejabat negara sukses menaklukkan hati penggemarnya. Popularitas Eka di YouTube kian meroket. Eka mampu membuktikan menjadi salah satu YouTubers di Indonesia paling laris dengan jumlah mencapai lebih dari 400.000 subscriber. Tim redaksi Seputar Kita, INTV, Jakarta. Dan sudah hadir di studio bersama kami speech composer muda Indonesia Eka Gustiawan ya. Gustiwana maksud saya. Apa kabar Eka? Salam inspirasi. Baik, salam inspirasi. Nah Eka, kamu kan menjadi pelopor nih sebagai speech composer pertama di Indonesia. Bagaimana rasanya? Nggak enak juga sih sebenarnya. Maksudnya ketika dibilang pertama mungkin mungkin ada juga sebelum saya ada yang bikin, cuma mungkin belum hits waktu itu. Ketika saya bikin dan orang menganggap itu yang pertama dan akhirnya hits ya. Menjadi viral dan akhirnya dinobatkan sebagai speech composer pertama gitu ya di Indonesia. Sebenarnya apa sih, bagaimana perjalanan karir kamu pertama kali? Oke, perjalanan karir sebetulnya nggak dimulai dari speech composing, Mas. Jadi saya masih ya sebenarnya punya cita-cita juga, nggak ada cita-cita ingin jadi speech composer. Jadi semuanya berawal dari saya waktu itu lulus SMA memang pengen terjun di musik gitu waktu itu. Pengen terjun di musik ya udah. Pengen punya studio sendiri, pengen produksi musik, cuman waktu itu belum ada kesempatan untuk bisa punya studio sendiri kan. Jadi saya harus ngerjain apapun di musik yang bisa menghasilkan uang waktu itu. Jadi interest awalnya musik ya? Iya, tetap pengen berkarir di musik. Yang mengajarkan musik apakah otodidak atau memang kayak? Saya ada kursus, ayah saya juga ngajarin, saya juga belajar sendiri, jadi ya campuran ketiganya lah. Kenapa Anda memilih menjadi speech composer? Oke, memilih speech composer sebetulnya mungkin bukan speech composer ya, lebih ke konten kreator kreatif. Nah, kenapa memilih seperti itu? Karena memang saya suka hal-hal baru. Waktu itu pada saat Arya Wiguna marah-marah itu belum ada hal-hal seperti speech composing. Gitu. Padahal di luar negeri sebelumnya sudah banyak. Luar negeri ya. udah ada mungkin Obama nge-rap dan segala jenisnya, dan di Indonesia saya lihat belum ada waktu itu. Di Indonesia belum ada, ya udah saya bikin, saya adaptasi dan saya sesuaikan dengan budaya Indonesia yang nggak terlalu vulgar, yang juga kata-katanya
masih mudah difahami, nggak terlalu ribet nadanya. Ya udah, jadilah lagunya yang pertama itu Arya Wiguna, Demi Tuhan. Ingat nggak lagunya? Iya, ingat banget. Itu menjadi viral ya. Akhirnya Banyak viral. banget, dan itu kayak setiap hari terus ditayangkan, Sampai saya didengarkan. diteleponin sama Arya Wigunanya sendiri. Arya gini marah atau Nah, gini, jadi awalnya saya takut. apa jangan-jangan ngajak kerja sama mau duet? Iya, saya takut dia marah kan pada saat telepon itu kan, dia marah-marah, dia bentak-bentak gitu kan. Kak, gitu. Cuma ternyata di luar ekspektasi dia seneng, dia mau ketemu dan dia ajak infotainment ke studio saya dan Kak nih kamu hebat nih gini-gini serius. Ya udah akhirnya ya saya lega abis itu nggak diomelin akhirnya. Yang membedakan speech composing yang kamu buat dengan yang baru-baru ini dibuat oleh yang baru ya, yang baru muncul begitu, startup menjadi seorang speech composer apa? Yang membedakan, sorry? Yang membedakan karya kamu dengan yang lainnya? Oke, mungkin kalau saya kalau yang lain mungkin dulu ada parodi juga, tapi parodinya diperankan oleh mereka sendiri gitu, Direka adegan? direka adegan ulang. Kalau saya malah kurang ajar melibatkan si Orangnya langsung? orangnya langsung saya edit dan saya jadikan orang itu bernyanyi seperti itu. Ada ketakutan tersendiri nggak? Oke, ketakutan ada, tapi saya tetap berpikir positif karena konten yang saya bikin positif dan itu nggak pernah saya salah gunakan untuk memojokkan seseorang, nggak. Justru malah untuk mengangkat seseorang ketika saya bikin itu seperti itu. Apa sih yang membuat Anda termotivasi begitu untuk berkarya di Indonesia dan di dunia musik tentunya? Termotivasi karena memang cita-cita saya pengen jadi produser sebetulnya. Gitu. Tapi waktu itu memang ya namanya jalan karir orang, kita nggak tahu, waktu itu memang banyak hambatan ketika saya nawar-nawarin lagu ke orang. Ingin menjadi seorang Eka yang dikenal oleh publik itu nggak mudah gitu. Ternyata waktu itu saya pikir, karena banyak sekali saingannya kan. Ya udahlah, kebetulan ada YouTube waktu itu. Jadi ini media pertama Media yang pertama. dimanfaatkan begitu untuk meraih eksistensi Ya, gitu ya. mau dilihat orang syukur, nggak dilihat juga nggak apa-apa deh, saya upload gitu. Yang penting buat saya itu udah maksimal. Yang penting berkarya aja dulu Karya. gitu. Ternyata ramai, viral. Oke, mengawali karir sebagai penyanyi juga di beberapa kafe begitu ya. Oke, Ini bukan sebenarnya penyanyi sebetulnya. apa? Saya lebih ke main piano. Lebih ke main dan piano keyboard. ya. Jadi kayak kamu berduet begitu ya dengan orang lain. Ada penyanyinya. Ada Kadang saya penyanyinya. organ tunggal juga. Oh gitu. Ya, jadi saya main-main. Multi talent ya. Terpaksa, bukan multi talent. Oh, berarti tekanan itu yang membuat kamu menjadi bahkan berpikir nih apa ya setelah ini begitu ya karya. Iya, apa yang bisa ya saya kerjain gitu. Oke, kesulitannya apa nih kalau ngumpulin gitu kan isu baru begitu ya muncul, misalnya kayak sidang MKD, Iya. kalau boleh kita sebutkan begitu ya. Apa yang kamu cari itu apa gitu? Riset mendalam. Iya, sebenarnya dari Supaya- speech composing itu yang susah itu risetnya sebetulnya. Karena kita mesti nontonin sebuah acara berulang-ulang sampai kita menemukan titik di mana ini lucu, di mana ini yang kata-kata yang menarik. Kan dalam sebuah video itu ada ribuan kata kan. Seperti tadi kita ngobrol ya udah ribuan kata yang Banyak kita banget. utarakan. Bagaimana dari ribuan kata itu kita bisa dapat satu yang memang catchy dan kita putuskan ini kita mau jadiin lagu. Nah, itu butuh proses riset yang berjam-jam bahkan berhari-hari. Itu biasanya berapa hari sih Kak memakan waktunya? Pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang kalau misalnya materinya banyak seperti sidang MKD itu kan 8 jam. 8 jam itu ya setidaknya saya butuh waktu 3 sampai 4 hari untuk nonton ulang, dicatat, Diulang nonton terus ulang, gitu ya. catat. Nah yang kayak apa ya, ada di satu titik yang oh ini part ini lucu gitu, ini melibatkan orang lain atau enggak sih? Kayak, Maksudnya melibatkan mungkin kita berdiskusi gitu, misalnya kalau saya partner Anda gitu ya, Oke. membuat kayak ini part lucunya di belah mana nih ya gitu. kadang saya bisa dapat itu sendiri, tapi kadang saya juga bertanya masukan orang lain, jadi saya juga kirim ke manajer saya atau ke tim saya, ini menurut lo bagus di mana nih gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang juga memberi masukan sih, tapi mayoritas 70% memang ide utamanya dari saya dulu. Ada kendala terberat nggak sih yang pernah dihadapi selama menjadi seorang speech composer begitu? Kendala terberatnya adalah sebenarnya memang di riset itu, karena kadang-kadang kita nggak menemukan hal menarik dari video itu yang kita mau riset, kita mau kerjakan. Ada yang hal yang menarik tapi nggak bisa dijadiin lagu gitu dan itu bingung banget karena kriteria utama dari bikin speech composing adalah liriknya itu harus bisa dinyanyikan ulang sama orang. Kalau itu tidak bisa dinyanyikan ulang berarti gagal. Saya hanya bikin speech composing yang gagal kalau saya seperti itu. Jadi tapi ketika saya buat speech composing dan itu berhasil dinyanyikan ulang, berarti itu berhasil. Gitu loh. Nah, itu susahnya di situ. Nah itu acuannya gimana kalau misalnya ini berhasil atau tidak berhasil begitu? Pertama dari viewer di YouTube rame melonjak. Kedua dari
respon objeknya. Biasanya kalau saya bikin suka dapat respon khusus dari objeknya. Misalnya contoh saya bikin buat Syahrini. Sampai Syahrini-nya, manajemen Syahrini kontak saya untuk datang ke acara konsernya dia untuk ya segala macam. Itu direspon dengan itu salah satu Ada respon baik berhasilnya. begitu ya. Jeremy Teti juga dipertemukan di salah satu acara stasiun televisi waktu itu. Saya juga pernah bikin di situ Saya Kadang Sedih, Bribka Dewi. Saya dipertemukan dengan kepolisian, kita bikin single video. Ya, saya sempat menyaksikan itu dan itu lumayan sedih ya. Iya. Dibuat jadi agak sedikit mendoi-doi seperti itu ya. Yes. Oke, dipertemukan dengan berbagai artis gitu, berarti ada kesempatan untuk bekerja sama begitu. Betul. Sudahkah? Jadi Gimana? kita bisa menggali. Jadi dari speech composing ini tidak hanya kita bikin hanya untuk lelucon semata. Jadi speech composing ini bisa kita bikin, bisa kita komersialisasikan sebetulnya dengan bekerja sama dengan objeknya. Mau nggak lagu ini yang sudah jadi kita komersialisasikan? Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Nih, mungkin penasaran juga nih pemirsa di rumah, kira-kira siapa aja sih musisi yang diajak bekerja sama begitu bersama Eka ya? Tetap bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Saudara, saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Agar kendaraan yang Anda isi, agar kendaraan yang Anda isi, tidak BBM campuran. Tidak usah Pak, tidak usah. Saya tadi sudah menutup toko. 3 kali ketok palu, 3 kali ketok palu. Mohon maaf pada yang kurang setuju. Buka saja, kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja, bersihkan pemburu rente. Buka saja, buka saja, kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, publik bisa menilai dengan nurani. Sedikit saja, ya. Buka saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi langsung bersama Eka Gustiwana di 021-630-7303. Ya Eka, lucu sekali ya tadi video yang diputar begitu ya. Jadi mengingatkan saya kembali gitu adegan Arya Wiguna dan lain-lain. Nah, itu kan terlepas dari masalahnya, isunya yang ringan begitu ya. Kalau itu kan seperti kayak ranah pribadi begitu ya. Namun ini politik menjadi agak sedikit menggelitik begitu ya setelah dikupas. Apa sih rahasianya sebenarnya? Selain tadi yang diceritakan ya body clock jadi beda gitu karena jam tidurnya juga jadi beda. Ya Gitu. karena produksinya banyak kan tengah malam. Oke. Jadi kenapa saya ngambil tema politik yang agak menyeramkan dan beresiko? Karena memang bukan saya, ketika saya ambil tema politik, itu bukan berarti saya iseng-iseng lagi. Artinya saya harus, ketika saya bikin speech composing bertema politik, itu artinya saya memang sebagai warga negara, saya mau mengutarakan pendapat saya. Ya kan? Kalau orang mungkin bisa dengan berunjuk rasa. Kalau ini lebih Kalau saya lebih lewat speech composing, saya menyampaikan, ini saya pengennya begini nih Indonesia. dengan karya Contohnya begitu ya. seperti yang sidang MKD seperti Oke. yang kemarin gitu loh. Saya menyuarakan lewat speech composing. Nah, dengan menjadi pelopor begitu ya, menjadi speech composer, kemudian ada yang lain juga begitu mengikuti ya. Tanggapannya gimana nih Kak? Bagus, justru malah ketika saya bikin speech composing itu, saya malah menyarankan orang untuk ayo berkreatif, tapi jangan speech composing lagi, kamu bikin hal-hal yang berbeda, yang lebih kreatif dari saya dan kamu upload. Karena saya senang ketika saya bisa merangsang anak-anak muda untuk lebih kreatif lagi, ya itu memang ya membanggakan banget gitu loh. Saya senang gitu kalau bisa kayak gitu nanti. Bisa menjadi mentor mereka. Jadi begitu ya. mentor. Ada nggak sih yang minta latih saya dong nih untuk menjadi seorang speech composer? Banyak, gitu? banyak. Terus tanggapannya gimana Kak? Ya speech composer itu nggak bisa
sekali satu hari ketemu saya ajarin terus jadi, nggak bisa. Itu kan banyak prosesnya. Kita harus belajar bagaimana songwriting, bikin lagu, harus belajar bagaimana music production, bikin musik, bagaimana video editing ya, teman-teman di TV kan pasti lebih jago video editing, banyak tahap-tahapnya. Ketika itu semua digabungin jadilah speech composing, sebetulnya gitu. Jadi kalau kamu Panjang, gitu kalau ya. kamu mau seriusin speech composing, kamu harus belajar musik dulu, songwriting, menulis lagu, menulis nada. Kamu harus bisa belajar bikin musik, aransemen, dan kamu bisa belajar edit video. Banyak sekali jadi tahapan ini untuk yang mau menjadi speech composer begitu ya. Ini juga bisa menjadi cita-cita lain atau profesi lain ya yang juga kontributif tentunya menciptakan karya di Indonesia. Nah, pernah juga sebelum mengawali karir sebagai speech composer kan kamu juga mengiringi band seperti itu ya, nyanyi di kafe-kafe Ya. gitu. Sebenarnya apa yang membuat Anda bangkit begitu ya ketika ada di posisi terpuruk seperti itu? Oke, mungkin terpuruknya adalah waktu itu saya tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan karena saya passion di musik, saya suka musik. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan di musik waktu itu, saya bisa main musik di acara-acara. Ya udah saya main di acara-acara pernikahan, saya main di kafe-kafe. Pertama untuk saya bisa mengekspresikan musik saya. Kedua untuk saya bisa mendapatkan penghasilan supaya saya bisa nabung bikin studio. Sebenarnya itu tujuannya. Tujuannya itu gitu ya, tapi ya karena tertariknya di musik akhirnya dikembangkan seperti Kembangkan dan akhirnya tercapai studio kamar kecil-kecilan, Oke. terus ya berkembang seperti itu. itu ya. Saat ini sudah memiliki studio juga. Sekarang ada masih di rumah studionya, cuman sudah ada ruang take dan semua sudah direnovasi gitu. Oke, terlibat menciptakan, mengkompos begitu ya musik dengan artis-artis terkenal yang ada Yap. di Indonesia, terus juga bertemu dengan mereka, bertatap muka, ngobrol begitu ya, terus kerjasama nih. Sebenarnya sejauh ini apa sih kerjasama yang sudah pernah terjalin dengan, ya boleh dikatakan Syahrini, tadi Oke. terus ada tanggapan dari Arya Wiguna. Sebelum speech composing, sebetulnya saya juga sudah bekerja sama dengan artis. Jadi apa ya, kalau orang tuh punya pecah telur gitu kan. Pecah telur saya pertama tuh saya bikin lagu untuk Nikita Willy waktu itu. Tahun Oke. 2010. Itu sebelum jadi speech composer. Berarti Agnes Monica tertinggal ya, ya setelah membuat yang The Freaks itu ya akhirnya. Iya. Kamu duluan ya Saya dengan bikin Nikita buat Willy. Nikita Willy waktu itu dia lagi main di salah satu sinetron, saya bikinin soundtracknya. Judulnya Aku Tetap Menanti. Single pertama dia berlanjut. Saya bikin jingle untuk perusahaan-perusahaan, ya saya ikut-ikut lomba jingle dan akhirnya baru ke speech composer waktu itu. Oke, berarti Banyak yang- awalnya memproduksi dulu ya, bahkan terlibat dulu dari membuat. speech composer di situ baru saya lebih gila, maksudnya lebih gilain dalam arti lebih banyak ketemu dengan public figure gitu loh. Karena saya bikin ini, orang yang tertarik, orang yang kontak saya mau ngobrol, mau kenal lebih dekat. Dari situ lagi. terjalin kerjasama. Ya, Yes. sudah ada yang tersambung di 021-630-7303. Halo. Ya, halo. Halo, dengan siapa? Ferdi di Jakarta. Ya, Ferdi silahkan, ada pertanyaan? Oh, ini mau nanya sama Kak Eka sih sebenarnya. Ya. Ini kan, ini mungkin saya agak agak di luar tema ya, kan temanya soal speed composing Kak Eka nih. Saya pengen nanya kayak, kan Kak Eka kan, maksudnya kalau bisa kita bilang di YouTube kan terkenal banget tuh. Itu tuh kayak ada nggak sih tips and tricks biar kalau misalnya kita ngebuat channel YouTube dan bisa terkenal itu. Dan kan kalau nggak salah dengar-dengar juga kan kalau misalnya YouTube itu kan sebenarnya kan peluang bisnis juga ya kalau bisa dibilang. Kan kayak dari Google Ads gitu, kayak gitu aja sih pengen nanyanya. Oke, gitu aja Ferdi. Ya, gitu aja. Oke, supaya banyak subscribernya, Tips ya. tipsnya Tips nih. menjadi YouTuber. Oke. Jadi lebih awal ya nih ngomongin tipsnya untuk. Oke, silakan. Oke, boleh saya jawab sekarang? Iya, boleh. Oke, tips secara khusus nggak ada karena nggak ada sekolah YouTuber gitu, nggak ada juga. Tapi kalau saya boleh share dari pengalaman saya, pertama tentu kontennya harus unik, kreatif dan belum ada yang bikin. Terus kedua produksinya harus maksimal. Ketiga menjadi diri sendiri. Jadi kamu passionnya di mana? Kebetulan saya di musik, ya udah saya bikin hal-hal yang berhubungan dengan musik. Kalau kamu di masak, ya udah kamu bikin masak. Kalau kamu di make up, kamu bikin tentang make up. Terus keempat, kamu harus share itu seluas-luasnya, namanya juga sosial media kan, berarti kamu harus punya koneksi sosial yang luas. Kamu harus share, minta bantuan teman-teman share juga nggak apa-apa. Share, tapi jangan nge-spam. Nah ini kesalahan biasanya orang pertama kali bikin YouTube adalah dia nge-spam. Jadi setiap hari Di situs orang. dia broadcast di BBM, guys nontonin gua dong. Nah, takutnya orang jadi enak masalahnya gitu. Oke, itu mengganggu ya, itu Mengganggu, tipsnya. jadi sebaiknya kamu blast aja seperti biasa minta tolong dan akhirnya menyebar. Ketika karya itu bagus, maka itu akan menyebar dengan cepat, nggak usah khawatir. Bahkan ketika itu menyebar kita nggak bisa berhentiin. Kayak dulu Arya Wiguna, pas pada saat saya bikin Arya Wiguna viral, saya sempat mau nyetop karena saya takut gitu kan. Oh ini menyebarnya cepat banget nih kan, cuman nggak bisa. Ketika sudah viral, orang akan dengan senang hati membagikannya. Nah itu tipsnya bagaimana kita bikin sesuatu yang viral,
mikirin. Jadi ya memang harus main di sini gitu. Kita mikirin apa yang belum ada. Sempat ada ketakutan berarti ya kalau yang Ya, karena filenya cepet banget. Iya, Di tapi- pad waktu itu di mana. Oke, beruntungnya Arya Wiguna menanggapinya dengan Mereka terima dengan baik. dengan tangan terbuka ya begitu. Ya, Ferdi semoga bisa membantu ya tipsnya dari Eka. Nah, Kak, YouTube menjadi media begitu ya pertama yang menjadi apa namanya karya kamu diupload di situ begitu ya. Apa sih yang membuat kamu kayak oke kayaknya di YouTube deh nih, kan ada Facebook dan lain-lain. Ya, sebenarnya dulu saya termasuk orang yang males main sosial media. Jadi buat saya sosial media itu hanya pelengkap lah, nggak perlu difokusin lah. Orang kan punya kehidupan nyata Ya. kan. Tapi ternyata pengaruh sosial media besar sekali. Bahkan sampai sekarang isu-isu terbaru itu kita bisa dapetin di sosial media. Coba dibayangin. Jadi dari sosial media sebenarnya kita bisa membangun Indonesia itu lewat sosial media karena isu-isu positif maupun negatif itu tiap hari berputar di sosial media gitu loh. Jadi kekuatan sosial media itu besar. Akhirnya setelah video saya viral di YouTube, saya baru sadar bahwa ini sosial media nggak bisa diremehkan nih. Kita nggak bisa jadi bangsa yang tertinggal. Artinya aku nggak suka main sosial media, aku lebih suka yang ketemu gitu. Itu udah it's so last year banget. Kurang update begitu ya. Siapapun sekarang kalau bisa ya setidaknya harus mendalami sosial media. Punya satu lah Facebook atau apa segala macam. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Harus banget. Jadi tren juga. Yap. Jangan sampai punah juga ya kayak dinosaurus kalau misalnya nggak menghadapi yang Iya, nggak beradaptasi benar. begitu ya dengan modernitas yang ada. Bahkan sosial media aja bisa punah, percaya Iya. atau tidak. Dulu kita punya Friendster, saya masih main Friendster kan. Berubah, dulu saya main Friendster terus berubah Karena jadi terus Facebook. ada Iya. ya ada kreasi lain begitu ya, Iya. ada yang diciptakan yang lain. Anda sempat mengalami masa sulit ya, Eka. Terus kemudian menjadi speech composer begitu. Apakah keluarga atau orang-orang terdekat sempat kayak meragukan begitu profesi ini? Tidak mendukung begitu ya? Ya setiap orang tua pasti ingin punya gambaran bahwa anaknya itu harus sukses, bekerja di kantor dan bla 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 gitu kan. Mungkin pada saat itu ketika saya meminta izin, saya mau fokus di musik nih, mungkin ada kayak rasa tidak kurang yakin gitu ya. Iya. Wah, mau makan dari mana nih musik gitu kan seperti itu. Cuman kembali lagi buat teman-teman juga yang memang baru lulus SMA atau kuliah dan ingin berkarir dan pengen berkarir sesuai dengan kata hati sendiri. Ketika orang tua tidak mendukung, sebaiknya memang kita tidak melawan karena saya juga nggak mau lah ngelawan orang tua kan. Tapi sebaiknya kita meyakinkan atau kita mencoba mengedukasi. Gini, kalau dulu saya tuh ngomong ke orang tua adalah, oke, saya pilih jalur musik, saya akan terima segala risikonya. Jadi apapun risikonya saya nggak akan merepotkan orang tua. Bertanggung jawab gitu ya? Tanggung jawab itu pertama. Terus kedua, beri saya waktu sekitar beberapa tahun. Ketika ini memang nggak berhasil, oke, setidaknya saya udah coba dan saya nggak mati penasaran gitu loh. Dalam hidup ini saya udah coba, ketika saya gagal ya udah, saya akan pindah. Tapi ternyata di musik jalannya ada, bersyukur gitu. Jadi semuanya sampai sekarang berjalan lancar. Orang tua juga setuju. Tidak terlalu lama ya untuk membuktikan begitu ya dan berhasil menjadi seorang speech composer. Berapa lama sih meyakinkan ibu gitu atau orang tua? Nggak meyakinkan secara tiap hari ngomong gitu, enggak sih. Cuman Agak mengganggu ya? agak mengganggu juga sih. Tapi ya melihat hasil intinya, anaknya juga nggak macem-macem dan bisa menghidupi hidup sendiri, akhirnya bisa dapat uang sendiri. Nah itu dia udah percaya akhirnya seperti itu. Sekarang masih belajar juga nggak sih untuk terus mendalami musik seperti itu? Wah itu pertanyaan yang bagus banget. Saya sampai sekarang malah merasa masih belum profesional dan saya masih banyak belajar. Setiap hari di dalam jadwal saya, agenda saya itu setidaknya ada 1 jam untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuan. Nah, kira-kira apa saja yang dipelajari oleh Eka? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Eka Gustiwana, Speech Composer Indonesia, di 021-630-7303. Ya Eka, tadi kan masih selalu merasa berkurang begitu ya, wawasan dalam musik dan lain-lain. Apa sih yang kamu lakukan untuk menambah wawasan kamu di dunia musik tentu? Oke, pertama saya memperluas pergaulan dan sering-sering browsing internet. Karena sekarang ilmu udah kita bisa dapat di internet. Jadi nggak ada alasan untuk, aduh aku nggak bisa
kuliah atau aku nggak bisa ambil pendidikan ini terus aku nggak mau belajar, itu cuman jadi sekarang tuh kayak nonsens kalau kalimat itu, karena kamu bisa streaming YouTube dan kamu bisa nonton di internet belajar ilmu banyak banget, produksi musik ya terutama ya. Terus kedua, pergaulan dengan beberapa musisi, banyak nanya. Pokoknya kalau ketika bertemu dengan orang, prinsip saya adalah lebih baik terlihat bodoh daripada pura-pura Pura-pura pintar. pintar. Gitu ya. Nggak apa-apa, lebih baik kelihatan bodoh dan kita nanya. Oke, dan kita dapat ilmu gitu. Oke. Menurut saya gitu sih. YouTube dengan ribuan subscriber, ratusan ribu ya tepatnya. 400.000, baru 400.000-an. 400.000 dengan viewer jutaan tentunya. Ini kontennya apa aja sih sebenarnya yang disajikan di situ selain speech composer? Oke. Jadi di YouTube itu pertama speech composing pastikan. Jadi sama seperti televisi, saya juga ada beberapa segmen-segmen acara di YouTube. Untuk orang yang mungkin nggak suka atau segmen ini bisa buka segmen yang lain. Jadi saya punya mashup. Saya sering menggabung-gabungkan lagu yang sempat viral waktu itu, mashup lagu animasi 90-an. Kayak kartun-kartun ya. Kartun Jepang 90-an, Doraemon saya bikin, saya mashup. Terus saya ada cover, saya juga ada bikin Music is Everywhere. Jadi kolaborasi sama orang-orang yang random. Ya, ada yang kembali menelpon di 0216300730. Halo? Halo? Ya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Andi di Lampung. Halo Andi di Lampung. Silahkan Andi, ada pertanyaan untuk Eka. Iya, saya mau ke Mas Eka. Ya. Ya, Pak Andi. Halo Mas Eka. Halo Pak Andi. Mas Eka, saya kan lagi coba-coba bikin video-video gitu di YouTube ya. Ya. Coba-coba aja sih. Tapi saya pengen tahu nih, sebenarnya Mas Eka itu dari awalnya gimana sih dan modalnya tuh berapa gitu loh untuk awalnya dan sampai sekarang pemasukannya berapa gitu kalau pengen tahu gitu. Jadi kan kita juga jadi semangat gitu kalau misalkan ternyata pemasukannya cukup besar juga gitu. Kira-kira seperti apa, bisa diceritain nggak gitu loh Mas? Seperti itu ya Mas Andi. Ya. Oke, itu aja ya Mas Andi. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Mas Andi di Lampung tadi. Ya, Ini thank you, agak Pak sedikit penasaran ya. Ini sebenarnya menghasilkan nggak sih gitu? Mungkin mau startup jadi speech composer juga. Oke, YouTuber tadi saya mendengarnya Pak Mas Andi pengen YouTube bikin ya. jadi YouTuber. YouTube. Nah, Modalnya berapa katanya gitu? potensinya dulu, potensinya besar sekali karena dapat info nggak bahwa mulai tahun ini tuh kecepatan internet Indonesia bertambah beberapa kali lipat gitu. Nah, itu menjadikan YouTube atau apapun bisnis streaming video yang itu akan menjadi sangat besar di Indonesia. Nggak ada buffering dan lain-lain. Jadi iya, kalau dulu masih banyak buffering. Sekarang di beberapa kota besar udah nggak buffering dan itu bisa jadi alternatif utama buat televisi. Apa maksudnya? Ya, saya nggak perlu jelasin lagi bahwa kita bisa dapatkan uang dari YouTube itu. Dari mana? Pertama dari video kita yang kita uangkan atau monetize. Jadi setiap kali kita bikin video di YouTube, apabila video itu original, maka kita bisa untuk menguangkan itu. Artinya kita bisa pasang iklan di situ dan orang-orang beberapa klien biasanya masang iklan di video kita kalau itu viral. Kedua, kita bisa product placement. Jadi kalau video kita udah banyak yang nonton, suka ada brand-brand yang kontak kita, mau dong produknya dimasukin ke acaranya di YouTube, kemana, ke speech composing, kemana. Itu ketiga, kita dapat popularitas yang pasti. Karena orang rata-rata kalau malam malas nonton TV, mereka buka YouTube. Nah, menjawab pertanyaan Mas Andi, caranya adalah sama seperti tadi, Mas Andi harus bikin hal-hal yang kreatif, yang benar-benar lucu. Kalau memang suka dengan parodi berarti harus lucu, harus ada nilai, harus menambah value dari orang-orang yang nonton itu. Itu dulu dan di-share ke semua orang. Itu aja sih yang bisa saya kasih tipsnya. Ya, kuncinya itu ya Mas Andi, berarti kreatif intinya supaya menjadi Kreatif, viral gitu nanti. bikin video yang ada value lah, jangan asal-asalan, itu aja pesan dari saya. Harus effort berarti ya. Yap. Harus sampai body clock-nya beda gitu ya. Enggak juga. Sampai kurang tidur. Jangan. Berkarya begitu ya. Nih, Kak, persaingan di dunia musik di Indonesia kan sangat kental sekali begitu ya. Sehingga orang juga kayak mungkin agak sedikit malas begitu ya kalau mau startup. Aduh, persaingannya sangat besar sekali gitu. Apa sih yang membuat Anda gitu terus positif begitu ya? Oke. Justru ketika kita dihadapkan dengan pemikiran seperti Mas tadi, itu kita akan down gitu. Pola pikirnya, aduh udah ada yang bikin nih, itu akan bikin kita down. Sebaiknya kita berpikir, apa yang bisa gue bikin supaya gue bisa Naik begitu ya? naik, ngelewatin yang lain-lain. Apa yang beda nih gitu. Oke, ini sudah ada yang ingin bergabung di 0216307303. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? dengan Ika di Tangerang. Halo Ika. Hai Kak. Halo Mas Eka. Halo, gimana Kak? Aduh, aku ngefans banget nih sama Mas Eka. Oh, thank you.
Akhirnya ada juga di INTV, senang banget jadinya bisa ngobrol. Thank you. Oke Eka, ada pertanyaannya? Silahkan. Mas Eka, aku mau nanya dong. Ya, Iya Eka, silahkan. Iya kan di YouTube kan pasti banyak penggemarnya dong gitu kan. Nah itu gimana sih, kan pasti ada penggemar, pasti ada haters juga. Nah Oh, iya. Mas Eka gimana sih cara menghadapi haters itu? Terus kalau misalnya haters lagi mencela Mas Eka, apakah itu bakalan bikin drop Mas Eka untuk berkarya atau enggak? saya panggil terus saya ajak ketemu gitu ya di depan kamera. Aduh, ya itu seperti yang sekarang sering diberitakan ya begitu. Enggak. Iya, nggak se-ekstrim itu ya. Begitu saja Eka. Oke. Iya. Oke, Terima thank you, kasih, Ika. silakan Oke, dijawab. haters tuh- ya, banyak banget emang. Haters itu pasti ada. Iya. Cuman saya membedakan gini. Saya membedakan kategori-kategori orang yang nonton video saya itu pertama pecinta. Memang dia suka video saya, dia kasih inputan yang positif. Penikmat karya begitu ya? Penikmat karya. Terus kedua, itu orang yang nggak suka sama karya saya. Nah, orang yang nggak suka sama karya saya ada dua. Pertama, dia akan kritik yang membangun. Kedua, dia akan cuman kayak ngoceh-ngoceh yang hanya untuk menyudutkan gitu. Nah, yang kedua ini nggak pernah saya pedulikan. Oke. Nggak pernah saya balas karena malah senang karena cari perhatian kan. Kalau yang pertama memberikan kritik yang membangun, mas saya nggak suka nih videonya harusnya begini. Nah itu saya ambil karena buat saya itu oke, masukan yang masukan bagus. gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Jadi ya nggak usah ditanggapin begitu ya. Kalau yang udah niatnya negatif, pengen menyudutkan dan pengen kita marah ya udahlah. nggak sampai diajak ketemu gitu ya, ngundang Enggak lah. wartawan, nggak usah ya. Takutnya pas ketemu badannya lebih gede dari saya. Itu yang ditakutin ya. Oke, kita balik lagi tadi belum sempat terjawab ya dengan apa kentalnya persaingan di industri musik begitu. Yang dilakukan apa agar tetap optimis tadi? Nah, Tadi sempat terpotong. iya, ya apa yang dilakukan supaya tetap optimis ya pola pikirnya menurut saya. Jangan lagi berpikir, aduh udah banyak nih, kalau gua masuk gua bakal kelihatan gak ya? Itu udah salah pola pikir yang mundur menurut saya itu. Jadi pola pikirnya harus oke, sekarang udah banyak nih YouTuber, orang-orang berkarya di musik. Apa yang harus gua lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya karya saya bisa menonjol gitu loh daripada yang lain-lain. Waktu itu saya bikin speech composing karena nggak ada. Dan benar hasilnya menonjol. Nah seperti itu, jadi pola pikir seperti itu yang Jadi viral. optimis dan positif yang harus kita tanemin sih menurut aku. Terus aja ngulik gitu, apa sih sebenarnya yang belum ada seperti itu ya? Iya, nggak usah speech composing, banyak banget gitu. Oke. Ini kan di YouTube-nya juga banyak begitu ya jenis-jenisnya, ada yang mash up gitu ya. Next apa nih yang akan diciptakan kembali? Oke, di YouTube saya nggak mungkin kasih tahu di sini karena Nggak apa-apa, spoiler. kasih tahu aja. Karena spoiler, tapi yang pasti buat teman-teman yang udah subscribe YouTube Oke. saya, youtube.com/EKG Putra, di situ nanti akan banyak karya-karya baru selain speech composing yang pastinya kreatif dan menghibur hari-hari kamu yang stres. Biasanya sih orang nonton YouTube saya itu karena pulang kerja, stres, ya udah Capek. streaming YouTube gitu. Jadi seneng juga sih saya merasa hidup saya bermanfaat gitu, akhirnya bisa menghibur orang yang lagi Jadi stres. menghibur begitu ya, walaupun kamu tidak tampil ya Yes. pastinya. Iya. Oke, terus yang mash up juga ya seperti itu. Terus sampai ini nggak sih, kan banyak nih viewers begitu ya. Ada fans club atau suka jumpa fans begitu? Ada beberapa meet and greet ketika saya di luar kota, biasanya saya suka nge-tweet. Makanya follow Instagram saya @ekagustiwana atau follow Twitter saya @ekagustiwana. Oke. Di situ nanti saya akan kasih tahu Kak, saya lagi di mana dan saya mau meet up di mana. Biasanya suka datang. Salah satunya waktu itu saya ke Balikpapan dan akhirnya saya ketemu dengan sahabat-sahabat Eka di Balikpapan. Namanya sahabat Eka. Jadi kalau Namanya fansnya sahabat Eka ya. jadi akhirnya kita bikin line group dan kita seru-seruan, terus mereka kasih kritik yang membangun. Jadi saya pengen hubungan antara Eka dan penikmat karyanya itu dekat, erat. Lebih personal begitu ya. Ya. Kalau misalnya update-nya nih, ada ini nggak sih Kak? Ada deadline begitu ya? Kayak, oh yang mash up harus seminggu sekali misalnya atau berapa hari sekali. Yang speech compose berapa Ya minggu pastinya sekali misalnya? biasanya sih saya upload video seminggu sekali di YouTube saya. Jadi ya konsisten sih biasanya. Jadi setiap seminggu sekali selalu ada yang baru ya. Nah pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami di dialog seputar kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 021-630-7303. Tetaplah bersama kami di dialog seputar kita. Tempatnya kita bersuara. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Masih berbincang tadi soal update begitu ya di YouTube
soal karya-karyanya, mash up, speech compose dan lain-lain Yes. seminggu sekali. Jadi beban gak sih Kak sebenarnya? Kayak tiap Enggak, minggu, karena, aduh. ya kalau kita nggak suka sama yang kita kerjain pasti jadi beban. Kalau misalnya saya disuruh tiap minggu harus menggambar atau mendesain sesuatu yang nggak mungkin, saya juga pasti capek dan pasti exhausted banget. Tapi kalau untuk bikin musik setiap minggu bahkan setiap hari, bahkan sampai mengorbankan waktu tidur itu saya bisa karena saya suka. Saya suka, bahkan gini, saya suka ngajarin ke teman-teman yang baru mau berkarir gitu. Kenapa saya bilang carilah bidang yang kamu cintai? Karena kalau kamu nggak mencintai bidang itu ya, kamu akan kerja ya hanya untuk uang dan ya udah itu hati tuh nggak terisi gitu. Tapi kalau ketika saya bikin musik, sekalipun katakanlah, jadi cara patokannya gini, sekalipun saya dibayar kecil atau saya nggak dibayar, dan saya masih mau melakukan, berarti itu adalah passion saya. Waktu itu saya menentukannya gitu. Jadi selama itu menyenangkan, begitu selama itu Iya. hobi. Plus dapat duit lagi kan, misalnya ketika kita kerja, wah itu rasanya happy banget. Saat karyanya bagus, diapresiasi, terus kemudian menghasilkan uang. Menghasilkan gitu ya. uang, wah itu happy banget. Tapi memang benar, tidak pernah merasa bosan begitu. Aduh ya, apa ya ganti profesi begitu. Oh, kalau bosan pasti ada. Maksud secinta apapun kita sama suatu pekerjaan pasti ada bosannya. Cuman karena memang dasarnya passion, saya tinggal istirahat sebentar, liburan sehari 2 hari, besok udah happy lagi, bikin ide, dapat ide baru lagi. Caranya jadi kayak liburan. Harus. gitu Jadi ya. kita memang harus ada hobi lain selain pekerjaan kita udah pasti. Ini membuat speech compose gitu ya, sendiri. Sempat kepikiran nggak buat mungkin kayak berkolaborasi begitu dengan speech composer baru? Berkolaborasi dengan speech composer baru mungkin belum, karena belum ada. Tapi kalau berkolaborasi dengan YouTuber lain atau dengan artis-artis televisi segala macam itu pengen banget. Pengen banget Bahkan ya? udah ada beberapa di YouTube saya yang Yang ngajak mulai kolaborasi. nawarin diri ya. Oke, ada yang kembali bergabung di 6307303. Halo. Iya, halo. Halo, dengan siapa di mana? Farah di Jakarta Timur. Halo Farah. Hai Farah. Ya, pertanyaannya Ini mau nanya, Mas Eka, terkait speech composing ini di Indonesia sendiri tuh mempunyai ini apa namanya, memiliki peluang besar nggak ya untuk speech composing ini ya di dunia musik Indonesia? Apalagi kan musik Indonesia itu apa ya, menurut saya tuh kayak labil gitu ya, nggak Oke. apa ya, ada K-pop ya, K-pop, ada ini ikut Iya, ini iya. gitu. Nah, apakah speech composing ini memiliki peluang besar apa gimana? Mungkin itu saja. Oke. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke. Ya, gimana nih? Menurut saya speech composing itu tetap akan menjadi alternatif. Karena pada sesungguhnya tetap musik yang di major label atau musik yang di industri major lah yang pasti akan melit industri musik itu sendiri. Cuman karena biasanya karena susah untuk masuk ke industri major itu, maka ada beberapa industri alternatif seperti indie. Indie begitu ya. Dan saya kan di speech composing. Dan itu juga nggak kalah menghasilkan juga dengan project-project major yang lainnya sebetulnya. Jadi kalau tanya bisa menjadi peluang, bisa. Di luar speech composing masih banyak lagi idenya. Jadi kalau saya kasih tahu di sini nggak seru. Jadi kalian harus pikirkan, oke saya mau berkarir di musik, tapi apa ya yang belum ada di Indonesia? Yuk Cari bikin. gitu ya. Pakai YouTube dan Facebook. Oke. Untuk Jadi menyebarkan. harus terus kayak berkreasi begitu ya. Betul. Oke, menanggapi ini anak-anak sekarang yang mulai eksis begitu ya, sukses dengan media sosial. Tanggapan kamu gimana, Kak? Ya selama eksisnya positif nggak apa-apa sih. Cuman kalau udah sampai hal-hal negatif yang ngebully-bully orang tuh nggak penting lah menurut saya. Oke. Jadi waktu kita terlalu sia-sia gitu loh, kita habiskan hanya untuk ngebully orang, hanya untuk curhat baper di sosial media. Menghabiskan waktu begitu ya tanpa Iya. menghasilkan karya gitu. Nah, kalau konsep speech composer ini ditentukan nggak sih Kak sebenarnya ketika kamu akan membuat satu karya begitu ya? Kan ada yang mellow, sedih gitu ya Iya. dengernya seperti yang Polisi Wanita itu. Yes. Atau bahkan menjadi upbeat dan itu jadi kayak bahan orang untuk ketawa begitu ya. Itu ada konsepnya nggak sih? Nah itu tergantung Itu gimana? tema. Oke. Jadi siapa yang kita angkat. Jadi sebelum saya membuat speech composing, biasanya saya melakukan riset dulu berhari-hari. Yep. Pertama riset dari videonya. Adakah poin-poin lucu atau poin-poin yang menarik di video itu. Kedua riset dari tokohnya. Bagaimana latar belakang tokoh ini, karakternya bagaimana. Ketika saya bikin untuk Pak Ahok, saya bikin judulnya Sikat Habis. Dan saya bikin musiknya tuh agak ada Chinese-Chinese-nya, silat gitu. Terus ada juga nuansa-nuansa cowboy. Karena karakter beliau keras, galak, tegas. Nah, kita masukin di musik. Lain hal kalau kita lagi bikin, katakanlah Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Beliau dengan kelembutannya,
Nah kita juga musiknya beda lagi gitu loh. Lain lagi begitu. Tadi saya lihat pas Cepopong di Speech Up juga Oh itu kan ada nuansa Sundanya begitu ya. tradisional banget. Jadi tergantung sebenarnya siapa orang yang di compose ya. Setiap orang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Menarik ya. Kalau misalnya tadi kan ada artis yang wah jangan-jangan nih dia jadi marah begitu ya. Padahal tanggapannya sangat baik Iya. gitu ya. Kalau tokoh-tokoh seperti Pak Ahok begitu ya Politik. di politik, terus Pak Jokowi ada respon nggak sih? Oke, kalau respon secara langsung dari orangnya mungkin jarang. Oke, kecuali mungkin saya pernah bikin buat Cepopong, saya dipertemukan dan dia senang. Oke, Sampai tanggapannya gimana? dipeluk gitu. Oke. Jadi bilang anaknya. Sama Cepopong ya? Seru sih, seru. Jadi nambah ibu baru ya? Nambah ibu baru. Diangkat. Terus saya pernah bikin juga untuk Pak JK waktu itu. Dan Pak JK menyampaikan tapi lewat televisi. Oke. Oh dia seneng banget nih cucunya mau nonton gitu-gitu. Jadi secara tidak langsung ya. Kalau politisi kan nggak mungkin secara langsung ke kita juga kan. Oke, karena sibuk juga ya, jadi nggak bisa Iya mereka bersinggung sibuk, ya, kita ngerti seperti itu. banget. Nah kalau artis yang Indonesia tadi seperti Syahrini, ada project, bocoran nggak sih? Ada bocoran gitu? Yang mau kerjasama dengan siapa nih? Oke, jadi tahun ini ada beberapa kerjasama dengan public figure di Indonesia. Kerjasamanya apa? Tungguinnya di channel saya. Oke, pokoknya harus subscribe ya Yoi, di channelnya harus Eka. subscribe. Kamu puas nggak sih dengan yang dicapai sekarang, Kak? Bersyukur ya, Mhm. tapi puas tentu tidak. Karena ya saya selalu ingin menggali hal-hal baru lagi. Ya. Mungkin nggak sih bikin parodi speech buat seputar kita? Pertanyaan yang Nggak bisa langsung sekarang juga kali ya? ya nih? kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Tapi sekarang udah direkam kan, Nanti bisa dibikin ya? bisa diatur. Oke. Oke, tadi kan di awal sudah dibagikan begitu tipsnya supaya sukses seperti kamu nih bisa dibagi lagi nih dengan teman-teman yang mungkin baru bergabung di dialog seputar kita supaya Oke. bisa berkarya, kemudian karyanya diapresiasi, menghasilkan uang seperti itu. Sukses itu nggak perlu jadi YouTuber, nggak perlu jadi spesifik lah harus jadi apa jadi apa enggak. Tapi yang penting kamu harus konsisten, fokus dengan bidangmu. Pertama konsisten, kedua harus kreatif. Konsisten kalau hal-halnya kita ulang-ulang begitu-begitu aja juga sama aja. Jadi kita harus inovasi hal-hal baru. Konsisten, kreatif, dan harus perluas pergaulan buat kamu. Terus apa ya? Banyak kalau pokoknya harus banyak duduk meluangkan waktu untuk berpikir. Jadi memaksimalkan main kita gitu. Karena ide kan munculnya dari sini kan. Nah, kelemahan kita adalah sebagai orang Indonesia adalah biasanya malas berpikir. Malas berinovasi, ya udahlah pakai aja yang udah ada. Ini idenya udah ada. Nggak Jadi mikir gitu ya? manja gitu loh. Ya kan? Nah, jadi harus diasah apa ya yang belum ada ya gue bikin ya. Karena yang harus dibayar mahal menurut saya adalah otak. Bukan fisik. Kita mau cari orang untuk ngangkat ini lebih cepat. Tapi kalau kita mau cari orang untuk bisa nggak tolong cari ide, itu susah sekali dan akan mahal sekali harganya. Gitu. Tempat yang biasanya apa ya membuat kamu wah banyak inspirasi nih begitu. Ada nggak sih? Yang pasti saya suka travel, jalan-jalan, lihat gunung-gunung. Maksudnya tempat yang tidak biasa ya. Yang kalau di studio atau di rumah ya kita gitu-gitu tembok ke tembok kan kelihatannya. Tapi kalau saya jalan keluar biasanya tuh suka ada ide inspirasi. Sama kedua saya suka pagi-pagi tuh, pasti teman-teman udah tahu lah saya sering ngobrol. Kalau pagi-pagi biasanya lagi baru bangun, saya ke toilet kan pasti kan. Oke. Nah di toilet tuh saya suka bawa handphone. Jadi makin lama di toiletnya ya? Makin lama, sampai diketok-ketok udah belum gitu. Oke. Sebenarnya bukan karena lama ngapain, saya cuma nulis ide gitu. Bikin Banyak poin ide. begitu ya? Karena pagi itu menurut saya waktu yang paling fresh untuk kita Untuk membuat ide. dapat ide seperti itu. Jadi kayak terus ya, Yes. traveling dan lain-lain. Nah, tips supaya apa ya membuat website atau YouTube yang bisa di-view banyak orang seperti itu. Oke, tips tadi udah saya kasih tahu. Pertama, kontennya harus bagus, kreatif. Kedua, harus sesuai dengan passion kita, jangan jadi orang lain. Ketiga, bagikan ke relasi-relasi terdekat kita. Minta tolong mereka untuk share. Ya udah. Kalau itu bagus itu akan viral. Ada media lain nggak yang akan diambil begitu ya untuk menyebarkan karya? Nah, kebetulan sekarang banyak. Oke, saya nggak cuma bilang YouTube. Sekarang ada Facebook. Facebook juga sudah mulai banyak video yang viral. Jadi banyak jalur sekarang, Twitter, Facebook, Snapchat, dan macam-macam. Jadi nggak ada kendala lagi untuk, aduh aku nggak bisa menuangkan karyaku, udah nggak lah, itu nonsense. Oke. Nih, dan ada yang terbaru juga tadi, bocoran ya. Jadi yang di Speech Compose itu bukan hanya orang-orang penting, tapi Iya. ada musik everywhere ya. Ya, saya bikin musik everywhere. Oke, terima kasih Eka sudah bergabung di Dialog Seputar kita, tempatnya Thank kita you. bersuara. Terima kasih, sukses Terima kasih, selalu ya terima kasih. dengan YouTube-nya. Ya pemirsa, demikian Dialog Seputar kita, tempatnya kita bersuara. Saya Agil Salim, sampai jumpa.